Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waldev. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat interaktif konten di Moodle. Di sini kita akan menggunakan salah satu plugins atau framework yang berbasis HTML5 yang tentunya menyediakan berbagai konten-konten interaktif seperti video, presentasi, memory game, kuis, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentunya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, H5P ini sendiri merupakan singkatan dari HTML5 Package yang tentunya dapat diintegrasikan ke dalam Moodle. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat interaktif konten berbasis video. Nah, yang pertama adalah sebagai admin atau sebagai teacher, kita mengaktifkan editing on. Oke. Nah, kalau sudah aktif, seperti biasa, kita ke menu Add Activity or Resource. Kemudian kita pilih Interactive Content, H5P, yang warna hijau, ya kan? Oke. Karena kita ingin membuat video, tentunya kita memilih interaktif video. Dan di sini masih banyak tipe-tipe konten yang bisa kita gunakan. Dan tentunya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pilih interaktif video. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan judul dari video kita. Misalkan video jantung. Oke. Nah, untuk video dapat kita upload ataupun kita embed dari link YouTube atau link Google Drive dan lain sebagainya. Penyimpanan video yang tersedia di internet. Nah, yang paling sering kita gunakan biasanya adalah YouTube. Nah, sekarang kita klik yang ada tombol add ini. Maka di sini akan diberikan dua pilihan, apakah kita akan melakukan upload video atau kita paste link dari YouTube. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan Moodle atau e-learning kita supaya penyimpanannya tidak terlalu besar dan memakan banyak ruang, maka kita menggunakan YouTube link. Nah, misalkan ada sebuah video yang kita copy linknya, kemudian kita paste di form berikut. Oke, seperti ini. Kemudian kita insert. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah berhasil menambahkan video ke dalam interaktif konten kita. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Misalkan di interaktif video kita bisa menambahkan sebuah title di video kita. Jadi ini adalah title di luar ya. Kalau ini adalah title ketika video kita akan kita play. Nah, kita juga bisa menyembunyikan kalau misalkan title ini tidak ingin kita tampilkan. Dan kalau misalkan ada deskripsi, maka bisa kita tambahkan di form berikut. Kemudian kita bisa menambahkan poster image atau thumbnail dari video kita kalau misalkan ada poster yang sudah kita siapkan. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa menambahkan subtitle terkait video kita. Oke, langsung saja setelah video kita lakukan upload atau embed, maka yang selanjutnya adalah kita menambahkan interaksi di dalam video kita. Jadi kalau sebelumnya kita biasanya mengupload video saja yang nanti akan dinonton mahasiswa sampai akhir yang sifatnya terlalu monoton ya, sudah sangat biasa, maka dengan adanya H5P ini membuat sebuah video itu dapat dilakukan interaksi di dalamnya. Jadi mahasiswa atau peserta didik kita menonton video, kemudian bisa melakukan interaksi yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, apa saja interaksinya? Kita klik add interaksi, maka di sini akan muncul beberapa interaksi yang dapat kita gunakan. Misalnya, kita ingin menambahkan label atau judul, kita juga bisa menambahkan teks
Jadi misalkan kita ingin memberikan sebuah penjelasan di dalam video, maka kita bisa menggunakan interaksi teks ini. Atau misalnya kita ingin menambahkan tabel juga bisa, link, kemudian gambar, statement, kemudian single choice set, kemudian multiple choice, true or false, kemudian ada fill in the blank, ada drag and drop, kemudian mark the word, drag the word, crossroad, dan navigation hotspot. Oke, kemudian ada juga image choice yang bisa kita tambahkan. Oke, untuk video ini mungkin kita akan menambahkan beberapa interaksi. Ya, mungkin tidak semua, nanti Bapak Ibu bisa coba ya, bisa implementasikan di Moodle atau di learning masing-masing. Jadi kita akan coba beberapa saja. Yang pertama adalah kita coba menambahkan teks ya. Jadi misalkan video ini di menit tertentu kita bisa jalankan ya. Misalkan di detik 26, oke, detik 26 kita ingin menambahkan penjelasan terkait video ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita memilih salah satu interaksi, maka akan ada beberapa properti yang bisa kita atur. Jadi misalkan seperti display time, kita bisa menentukan interaksi teks ini muncul di waktu tertentu. Misalkan di detik 26 dan akan berakhir di detik 36. Berarti durasinya sekitar 10 detik. Dan ini juga bisa kita tambahkan kalau misalkan kita rasa kurang. Kemudian ada atribut ya, atribut pause ya, yang bisa kita gunakan. Jadi kalau secara default ketika interaksi teks ini berada di detik 26, maka akan tetap berjalan videonya ya. Jadi tetap berjalan sampai ke detik 36 kemudian menghilang. Nah, kita bisa dapat lakukan pause. Misalkan teksnya panjang dan kita minta untuk peserta didik kita baca sampai akhir. Maka bisa kita pause videonya dan ini akan berlaku secara otomatis. Kemudian untuk display as, di sini ada button kemudian ada poster. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama kita coba pakai display as, dan yang untuk interaksi yang kedua yang selanjutnya kita akan pakai poster dan kita akan lihat perbandingannya. Yang pertama adalah button, kemudian kita bisa menambahkan label, misalkan pengertian jantung. Kemudian untuk teks kita masukkan ke dalam sini atau pengertian dan penjelasannya. Misalkan di sini saya ada, kita copy aja dari Mbah Google, misalkan seperti ini, kemudian kita paste. Oke, sampai di sini tugas kita membuat teks sebenarnya sudah selesai, namun ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita butuhkan. Misalkan go to and click ini dapat membuat sebuah jalan pintas terkait interaksi kita akan ke interaksi berikutnya ya. Ini dapat kita coba, oke. Kemudian kita klik done. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ada satu button. Ini kita close saja karena ini video dari YouTube. Nah, di sini ada satu button dengan label pengertian jantung. Oke, kita taruh pas di gambar jantung ini. Oke. Nah, selanjutnya interaksi yang kedua kita akan coba membuat pertanyaan ya. Kita jalankan mungkin kira-kira di detik 51. Oke, di detik 51 kita akan menambahkan satu interaksi yaitu pertanyaan multiple choice. Oke. Oke, seperti yang sebelumnya saya jelaskan ada display time, kita bisa tentukan start time-nya di detik berapa dan end-nya di detik berapa gitu. Kemudian kita tentukan posisinya adalah pause. Kemudian kita tadi sudah pakai button, kita pakai poster untuk interaksi ini. Oke, nah sekarang kita kasih pertanyaan 01 misalkan.
pertanyaan jantung aja. Oke, pertanyaan jantung. Nah, di pertanyaan ini kita bisa menambahkan media. Media ini berupa image, video, bahkan audio. Misalkan image aja. Kita tambahkan image. Oke, kita add dan kita ambil salah satu gambar di penyimpanan internal kita. Misalkan gambar ini, oke. Nah, kita bisa menambahkan alternatif teks, misalkan image atau apalah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini secara default gambar ini nanti bisa kita zoom. Tetapi kalau misalkan kita tidak ingin membuat gambar ini bisa di zoom, maka kita disable image zoomingnya. Oke, kita biarkan dia dapat di zoom. Kemudian kita masukkan pertanyaan. Manusia bernafas dengan oke. Nah, selanjutnya adalah bernapas ya. Bernapas. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan ini adalah choice-nya, misalkan paru-paru. Oke. Dan kalau ini merupakan nilai benar dari pertanyaan itu, maka kita pilih correct ya. Kemudian insang, oke. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan lagi opsi, boleh. Misalkan dengan kulit, oke. Nah, kita rasa sudah cukup ya, ada 3, jadi A, B, C, oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa menambahkan overall feedback ya. Jadi misalkan di skor sekian, kalau 100% dia benar semua, maka feedbacknya apa? Kita juga dapat menentukan range-nya. Kalau misalkan dia dapat 50, misalkan apa? Coba lagi. Nah, kita kasih di sini, selamat ya. Untuk range, ini 100 ya, selamatnya. Kita kasih misalkan kalau dia di antara 51 ke 80 kita kasih cukup bagus. Nah, kita bisa menambahkan feedback di dalam pertanyaan ini. Oke, seharusnya untuk settingannya ini kita bisa menampilkan retrieve button. Jadi kalau misalkan mahasiswa ingin mencoba lagi, ini bisa dengan cara mengaktifkan retrieve button. Jadi kita bisa pilih beberapa atribut-atribut ini. Kemudian, nah di sini kita bisa pilih apakah multiple choice atau single choice. Kemudian di sini kita bisa lakukan shuffle terhadap pertanyaan-pertanyaan dari yang kita buat tadi, sehingga di setiap mahasiswa itu sifatnya shuffle. Kemudian kita bisa mengaktifkan show confirmation dialognya, atau kita bisa disable. Dan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita done dan kita lihat seperti ini, dan kita dapat lakukan drag ya, bisa melakukan resize juga. Nah, kita perbesar supaya cukup di tampilan videonya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang interaksi kedua, kita sudah berhasil membuat teks dan membuat pertanyaan. Oke, kita tambahkan satu, misalkan di menit 1:20 kita akan menambahkan satu pertanyaan lagi, yaitu true or false. Nah, di sini kita pause ataupun tidak, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pause aja supaya pertanyaannya bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik kita. Oke. Kemudian kita pilih poster, karena saya rasa untuk suatu pertanyaan itu lebih bagus kalau tampilannya besar ya, poster. Meskipun button juga itu tampilannya nanti akan besar ketika diklik, tetapi memiliki beberapa tahapan lagi. Oke, kita pilih poster. Judulnya adalah, kita biarkan seperti ini. Kemudian pertanyaan adalah, apakah benar manusia bernapas dengan paru-paru? Oke. Kalau misalkan dia nilai benarnya ada di true, maka
buttonnya ya atau yang kita aktifkan adalah true. Kalau misalkan dia false, maka kita aktifkan false-nya. Oke. Kita true, oke? Dan seperti settingan sebelumnya juga kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan tombol-tombol yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menambahkan feedback. Kalau misalkan dia benar, apa feedbacknya? Kalau misalkan dia salah, apa feedbacknya? Oke. Selanjutnya kita done. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat 3 interaksi. Yang pertama ada penjelasan teks, yang kedua ada multiple choice, dan yang ketiga ada true or false. Nah, untuk interaksi-interaksi yang lain, Bapak Ibu nanti bisa coba dan implementasikan di video-video yang akan kita sharing ke peserta didik kita. Oke, yang selanjutnya adalah kita coba save video yang sudah kita buat. Nah, untuk settingan secara umum di sini sebenarnya ada beberapa juga. Misalkan ketika video ini diklik maka akan otomatis terplay, atau ketika video ini sudah selesai nanti akan otomatis melakukan looping ya, melakukan pengulangan. Jadi akan terulang secara otomatis. Oke. Selanjutnya kita ke settingan default dari modal itu sendiri. Kita sebaiknya mengaktifkan activity completion. Fungsinya apa? Kita dapat melakukan tracking terhadap aktivitas peserta didik kita terkait dengan konten interaktif video ini. Jadi misalkan mahasiswa sudah melihat, maka kita dapat tracking, oh mahasiswa ini sudah melihat video kita. Dan kita juga memberikan required grade sehingga mahasiswa ini dinyatakan selesai dalam aktivitas ini ketika dia mendapatkan nilai. Oke, kita save. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu konten interaktif ya. Nah, kalau kita klik, maka akan menampilkan video yang sudah kita embed tadi, kemudian akan ada beberapa tanda seperti ini menandakan bahwasanya di dalam video ini berisikan interaksi. Oke, coba kita play. Kita coba percepat sedikit. Oke, sampai sini. Di interaksi yang pertama adalah teks. Ini sudah terpause. Dan ini adalah display as-nya merupakan button. Nah, kalau button seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul teks yang kita input tadi. Oke, kemudian kita close ya. Jadi sifatnya seperti ini. Oke, kita play. Kita coba percepat videonya. Oke, maka secara otomatis pertanyaannya akan muncul ya. Dan videonya juga terpause. Dan gambar ini bisa kita zoom. Oke. Kita bisa minimize. Kemudian kita baca pertanyaannya, kemudian kita jawab. Oke, misalkan ini. Bisa dicek. Oke, ini adalah feedback dari video kita. Kemudian kita continue. Kita percepat lagi ke interaksi yang ketiga. Oke, sampai di sini kita bisa melihat interaksi true or false. Misalkan true. Oke, kita cek. Oke, kita mendapatkan nilai benar. Kita continue dan seterusnya. Nah, untuk di tahap akhir, misalkan video ini sudah selesai, maka di akhir akan ada rangkuman terkait pertanyaan yang sudah dijawab oleh peserta didik kita. Nah, seperti ini. Oke, submit answer. Oke. Jadi jangan lupa untuk peserta didik nanti untuk melakukan submit terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikerjakan.
tambahkan. Oke, sampai di sini untuk video kita terkait bagaimana cara kita membuat video interaktif menggunakan HTML5 package atau H5P. Dan untuk video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.